Habis gimana? Gue harus ngomong soal Anies lagi. Tapi kali ini gue pengen ngulas politik bingung Anies Baswedan dimasuk Pak Eko. Jadi kemarin pada saat sholat Idul Adha itu digelar di JIS, Jakarta International Stadium. Nah, di lapangan itu Anies naik panggung. Kelihatan di belakang panggungnya ada backdrop. Jadi ada semacam latar belakang yang terbuat dari print-printan gitu, plastik biasa kan ya. Gambarnya lo tahu nggak? Bukan gambar Mekah atau gambar suasana Idul Adha atau gambar ornamen yang melambangkan keagamaan. Bukan, di backdrop itu gambar sirkuit Formula E. Gua kadang mikir apa hubungannya Idul Adha dan sirkuit Formula E. Mungkin ya Anies pengen nunjukin pada jemaah yang ada di lapangan saat itu, dialah orang yang berjasa mendatangkan balapan Tamiya di Indonesia. Mungkin. Tetapi kan itu momennya sholat, momennya ibadah. Kok dihubung-hubungkan dengan sirkuit Formula E? Gue nggak ngerti deh. Kata orang, inilah ciri atau salah satu bentuk bagaimana ibadah yang mestinya sebagai kegiatan ritual, kegiatan keagamaan disisipi pesan-pesan politik. Emang sih pesan politiknya nggak kentara seperti orang kampanye. Kalau nggak pilih Anies maka mayatnya nggak disolatin misalnya. Nggak gitu, nggak kentara-kentara banget. Tapi tetap saja pesan itu jelas tampak pesan politik. Sebelumnya ada kebijakan katanya angkot di Jakarta itu mau dipisahkan. Angkot perempuan dan angkot laki-laki. Ya, kabarnya ada isu soal pelecehan seksual. Tapi kan pelecehan seksual adanya kemarin di pesantren. Adanya di sekolah di Malang itu, adanya di pesantren Depok, di pesantren Jombang, di pesantren di Bandung. Kenapa jadi angkot yang disalahin? Nah, mungkin memang ada juga fenomena pelecehan seksual di angkot. Tapi apakah benar pemisahan angkot itu sebagai jalan keluar? Gue sih inget ya, misahin laki-laki dan perempuan itu kayak acara resepsinya pernikahan kader-kader PKS. Gue pernah dulu dapat undangan temen gue kader PKS nikah, itu ditulis nama gue belum nikah waktu itu, nama gue dan partner. Jadi gue diundang sama pacar gue, ditulis, tapi ketika gue datang, dipisah. Nah ini gimana sih? Dia ngundang gue sama partner, datangnya bareng-bareng dong. Masa yang datang yang satu naik angkot, gue naik bis, beda-beda ketemu di tempat kan? Nggak mungkin. Pada saat gue datang, undangannya dipisah. Kan lucu, dia cuma mau misahkan laki-laki dan perempuan di undangan doang. Di acara sebelumnya setelah kita kondangan juga kita bareng-bareng lagi. Nah kayak di angkot, laki bini yang mau kerja bareng, terus nungguin angkot misah gitu. Agak lucu sih. Untung aja kebijakan ini dibatalkan. Tapi bukan cuma itu. Mungkin aja kebijakan ini ngikut kebijakan bus Transjakarta sebelumnya yang dipisahkan tuh antara kursi buat perempuan dan kursi buat umum. Yang umum itu artinya ada perempuan dan laki-laki. Lo tahu nggak yang terjadi apa? Ya desek-desekan di kursi perempuan karena mungkin teman-teman atau para pekerja perempuan lebih banyak yang naik angkutan umum ketimbang pekerja laki-laki misalnya. Atau di gerbong-gerbong kereta, gerbong buat perempuan dan gerbong buat bareng-bareng. Ah gitu deh. Lo mau tahu nggak rasanya jadi minoritas? Kalau temen gue pernah nyoba jajal rasanya jadi seorang minoritas. Dia cowok, dia naik kereta masuk ke gerbong perempuan. Nah, lo rasain bagaimana jadi minoritas di situ, dinyinyirin, dipandang sinis,
diledekin, bukan cuma diledekin, dibilang nggak punya otak sama orang segerbong. Kembali kepada kasus Anies. Dia sebetulnya saat ini mau merubah citranya. Dia dikenal sebagai bapak politik identitas, bapak politisasi agama yang suka memainkan agama untuk tunggangan politik, dan itu sudah stempel lekat di jidatnya. Dia berusaha mengubah itu sekuat tenaganya. Kemarin misalnya dia berdekatan dengan teman-teman di vihara atau berdekatan dengan gereja-gereja. Dia coba mengubah itu. Tetapi pada pesan-pesan lain justru yang dia tampilkan sebaliknya. Itu tadi backdrop dari sholat Idul Adha, gambarnya Formula E. Kentara sih enggak, tapi kesan mempolitisasi ibadah itu tercium banget loh. Di mata gua ya, sangat tercium. Kenapa? Karena ya nggak gitu-gitu juga lah, itu kan sholat, masa sih harus backdropnya gambar Formula E? Kenapa nggak sekalian gambar bambu getah-getih gitu loh? Atau gambar tugu sepatu, atau gambar sumur resapan, itu kan yang dibangga-banggain. Nah, ini juga agak mengherankan. Simbol-simbol politik identitas pernah juga disampaikan pada saat mengirim bantuan beras ke Lombok. Waktu itu kalau nggak salah Lombok sedang terjadi gempa. Lo tahu jumlah beras yang disumbangkan ke Lombok 212 ton. 212 ton. Gue nggak tahu apakah itu kebenaran atau emang settingan. Sama seperti nomor sapi kurban yang kemarin dikorbankan, nomornya 024. Kesannya 2024. Mungkin ya ini tafsir-tafsir aja sih. Tetapi kan orang akhirnya mengait-ngaitkan itu semua karena memang track recordnya selama berlangsung Pilkada Jakarta, dia paling jago memainkan isu tentang identitas, isu tentang agama, isu tentang semangat keberagamaan untuk berpolitik. Yang menarik sebetulnya adalah beberapa kali nih ya, dia coba menjelaskan bahwa Anies punya prestasi besar, tapi sampai sekarang yang dibangga-banggain cuma satu, JIS, Jakarta International Stadium. Yang itu aja dibangga-banggain, kemana-mana itu aja dibanggain. Ada juga Formula E, katanya sih sukses. Gua nggak tahu berapa kesuksesan Formula E untuk membangkitkan ekonomi. Setahu gua malah boncos. 560 miliar, katanya ditambah lagi 90 miliar harus bayar komitmen fee, dan gua nggak yakin pemasukannya bisa lebih dari segitu. Jauh, mungkin nggak sampai 10 miliar, tapi gua nggak tahu. Yang seru sebetulnya ketika ingin dipamer-pamerkan prestasinya selain JIS dan Formula E itu, kita gagal. Sumur resapan yang meresap malah anggarannya hilang begitu saja. Ketika soal kali, Anies malah kena hukuman oleh PT UN untuk ngeruk kali Mampang yang digugat oleh warga karena nggak pernah dikeruk. Sekarang juga kena hukuman lagi ketika PT UN membatalkan kenaikan upah minimum Provinsi DKI Jakarta. Waktu pandemi, tiba-tiba dia naikin upah dengan tanpa hitung-hitungan matang. Bluk, naik begitu aja. Buruh barangkali sorak-sorai, tapi kan problem upah itu bukan cuma buruh, pengusahanya gimana? Pada kondisi pandemi kan susah bayar upah minimum yang dinaikkan seenak jidatnya. Akhirnya Apindo kemudian menggugat kebijakan itu, dan PT UN memaksa Anies untuk menurunkan atau mengubah hitungan upah minimum provinsi menjadi sesuai dengan tuntutan Apindo atau di bawah dari yang ditentukan oleh kebijakan Anies. Political bingung seperti ini memang membuat kita meraba-raba, ini maunya kemana sih orang ini? Maunya arahnya kemana sih? Mungkin saja
Dia ingin mencoba tidak masuk dalam satu kategori. Misalnya ketika dia sudah dikategorikan sebagai pemimpin politik identitas yang suka mempolitisasi agama, dia berusaha keras untuk mengubah persepsi itu. Tetapi bahwa cara-cara jualan agama itu masih laku untuk sebagian masyarakat, nggak mau ditinggalin. Akhirnya dia mau ngubah, tetapi juga justru menampilkan simbol-simbol itu juga secara tidak langsung. Contohnya pada saat background sholat Idul Adha itu. Apakah salah? Enggak sih. Secara hukum nggak salah. Secara etis kita bisa berdebat. Tetapi problemnya bukan soal salah dan benar. Problemnya adalah banyak orang yang nggak ikhlas juga sih ibadah ritual dipolitisasi atau digunakan idiom-idiom atau simbol-simbol politik. Kenapa? Karena orang melihat ya udahlah kita beragama, ibadah tujuannya ya cuma kepada Tuhan, bukan pada tujuan-tujuan kekuasaan maupun tujuan-tujuan politik. Rata-rata tim yang membela Anies selalu ngomong gitu. Kalau salah gugat aja. Ya nggak salah secara hukum. Mereka selalu berpikir hitam putih. Berpikir sahkan sholatnya kalau gambarnya itu sirkuit Formula E. Ya sah lah. Pertanyaannya gini. Itu kan sholat itu kan harus nutup aurat. Lo tahu nggak aurat laki-laki? Ya dari pusat sampai ke dengkul. Lo jajal sholat ke masjid, buka baju, cuma pakai sarung nutupin pusar lo sama dengkul. Sah nggak sholatnya? Sah. Tapi lo dikamplengin orang semasjid karena lo nggak punya etika, lo nggak punya nilai, lo nggak punya penghormatan. Secara hukum sah? Sah. Sama seperti Anies. Secara hukum sah? Sah. Tetapi ya itu dia mungkin ingin menunjukkan bahwa nggak apa-apa, sholat cuma pakai sarung doang, kaos kutang, yang penting nutup pusar sama dengkulnya. Gitu barangkali cara berpikir politik kebingungan yang juga bikin kita bingung. Kalau gue sih ngeliat mungkin Anies cuma politisi oportunis, segala peluang mau dimanfaatkan. Hari ini jualan agama, hari ini apa ya mungkin terserah. Ada istilah bagus tuh dari Saiful Mujani, seorang ilmuwan politik di Indonesia. Ada politisi Indonesia katanya, jangankan soal mengubah citra, kalaupun dia harus makan babi sepanjang jadi presiden mungkin akan dilakukan. Ini sindiran dari Saiful. Sayang Saiful nggak nyebut nama. Gue juga nggak tahu ini ditujukan pada siapa. Tapi ya kita tebak-tebak aja kira-kira ditujukan kepada siapa. Gue Eko Kuntadi di acara Masuk Pak Eko. Terima kasih.